Banyak orang rupanya masa kanak-kanak mereka terhubung dengan sebagian besar pengalaman negatif, beberapa bahkan traumatis. Orang lain memiliki masa kanak-kanak tidak bahagia, tetapi menekan ingatan tersebut. Berdasarkan Nadine Burke Harris, MD, bahwa ada hubungan antara kesehatan buruk dan komunitas buruk yang dibuktikan dengan baik. Tidak hanya bagaimana kamu hidup yang mempengaruhi kesehatanmu, ini juga di mana kamu tinggal. Berdasarkan website WHO, Adverse Childhood Experience atau ACE merujuk pada beberapa paling intensif dan sering terjadi bersumber dari stres yang anak mungkin menderita dini dalam kehidupan, seperti pengalaman termasuk banyak tipe perlakuan kejam, menelantarkan, kekerasan di antara orang tua atau pengasuh, jenis lain disfungsi rumah tangga yang berat seperti alkohol dan penyalahgunaan zat, dan teman sebaya, komunitas, dan kolektif violence. Ketika kamu memiliki tanggapan stres yang sehat, kamu menanggapi secara cepat dan tepat terhadap stres. Setelah peristiwa stressful, tubuhmu mengurangi tanggapan fight or flight. Sistemmu pulih dan kembali pada keadaan dasar istirahat dan pemulihan. Masalahnya adalah ketika kamu menghadapi banyak stres kronis, tanggapan stres tidak pernah berhenti. Robert W. Block, MD, mantan presiden AAP dan kepala Center on Healthy Resilient Children, mengatakan pediatric medicine sekarang mengakui dampak serius dan nyata ketika anak bertumbuh dengan toksik dan permanen stres. Psikiatris anak dan Sigil, MD, seorang pengarang dan pemimpin ilmiah pada interpersonal biology, menjelaskan dilema anak seperti ini. Ketika orang tua adalah sumber dari trauma, otak anak mengatakan lari dari orang ini untuk survive. Tetapi pada waktu bersamaan, otak juga berkata lari menuju orang ini. Mereka adalah kelangsungan hidupku. Jika satu bagian otak berkata pergi menuju ibu, dan batang otak berkata menjauh, ini suatu paradoks biologis yang tidak dapat diselesaikan. Dua sirkuit dalam otak diaktifkan dengan tujuan yang benar-benar berbeda. Anak tidak bisa melakukan keduanya pada saat bersamaan. Pikiran anak pecah karena dua sirkuit tersebut mencoba berfungsi bersama dan mengintegrasikan, dan mereka tidak bisa. Dudley 2015 lebih jauh bahwa anak terpapar ACE menjadi hypervigilant. Mereka secara terus-menerus mengantisipasi sesuatu buruk untuk terjadi terhadap mereka dan sering mempersepsikan bahaya yang tidak ada. Anak kecil ini tidak hanya memiliki kecenderungan menjadi hyperreaktif untuk melihat ancaman dari bahaya, mereka juga berusaha keras tidak membayangkan pada pengalaman traumatis mereka, dan mereka menjadi putus asa ketika pengalaman tersebut terjadi. Catatan, anak kecil juga memiliki masalah relaxing diri mereka sendiri segera sesudah hyperreactivity telah diaktifkan. Sementara komplikasi ini mungkin jelas pada orang lain yang mengetahuinya. Anak yang terpengaruh ini terlalu muda untuk memahami bahwa mereka mengalami masalah psikiatrik. Apalagi ketika ACE kronis dan berat, seorang anak mungkin mengalami dissociation. Ini bisa terjadi pada waktu pengalaman tak tertahankan akan perlakuan kejam dan penelantaran. Ironisnya, dissociation bisa membantu melindungi anak dari fragmentation diri sendiri melalui banyak sekali pemisahan dalam diri sendiri. Ini terjadi pada keduanya, level jasmani dan mental. Lebih lagi, ACE yang menimpa remaja mungkin menampilkan perilaku impulsif, kemungkinan merusak diri sendiri ketika berada di bawah ekstrim stres. Remaja ini bisa untuk waktu singkat menjadi paranoid atau mengalami gejala disosiatif. Smith, Park, Ireland, Elwin, dan Thornberry 2013 melaporkan bahwa
AIDS yang menimpa anak adalah 2 hingga 6 kali lebih cenderung untuk mengembangkan perilaku kriminal pada muda dewasa dibandingkan dengan mereka yang tidak terpapar AIDS. Flaherty et al. 2013. Remaja AIDS terkait dengan masalah kesehatan perilaku dan psikologis seperti suasana hati yang tertekan, kecemasan, gejala post-traumatic stress disorder, perilaku mengambil resiko, gangguan makan, penggunaan zat, dan percobaan bunuh diri. Sulaiman Poor dan rekan 2017 juga menemukan bahwa AIDS yang menimpa remaja memiliki kesempatan lebih besar mengulang tingkat akademik di sekolah, mengurangi ketangguhan, meningkatkan kemungkinan masalah perilaku dan belajar, ide bunuh diri, dan inisiasi awal pengejaran seksual dan kehamilan. Peneliti di Duke mengikuti 1.420 anak laki-laki dan perempuan antara umur 9 dan 21 yang telah menjadi korban bullying. Begitu juga anak yang membuli mereka. Mereka secara teratur menguji tingkat darah untuk C-reaktif protein atau CRP dari anak-anak ini, suatu penanda inflamasi sistemik yang dokter melihat untuk membantu mendiagnosa penyakit kardiovaskuler dan lainnya. Korban dari bullying memiliki tingkat CRP lebih tinggi yang meningkatkan hubungan secara langsung untuk jumlah peristiwa bullying yang mereka menderita. Pernahkah kamu mengalami suatu peristiwa yang memicu perasaan negatif yang kuat, yang tampak berlebihan? Mungkin kamu bereaksi berlebihan dengan kemarahan, takut, atau kesedihan dan bertanya-tanya mengapa sangat cemas, dari mana ini berasal. AIDS memberikan petunjuk pada misteri ini. Kita mengerti sekarang bahwa ingatan masa lalu terkunci dalam otak dengan perasaan aslinya. Peristiwa yang baru terjadi yang membangkitkan perasaan serupa bisa menarik aspek dari suatu ingatan lama, termasuk perasaan asli. Perasaan lama ini bisa kemudian mendorong reaksi kita pada saat sekarang. Apakah kamu mengenal orang yang cerdas, menyenangkan, menarik, dan bahkan sukses dalam pandangan dunia, namun secara intens tidak menyukai diri mereka sendiri? Shame membantu untuk menjelaskan ini. Shame terkait erat pada ikatan yang tidak aman dan self-esteem rendah. Keduanya dampak dari AIDS. Berdasarkan neuroscientist Ruth Lanius, AIDS bisa secara negatif berpengaruh terhadap rasa mendasarmu tentang diri sendiri, identitasmu pada inti, dalam cara yang tampak pada brain scan. Berdasarkan Profesor Jude Millerberg, shame yang bisa membuat interaksi kita dengan orang lain canggung dan sulit, secara pribadi dan dalam pekerjaan. Pengalaman menyakitkan masa kanak-kanak bisa membuat kita percaya kita kekurangan, tak layak akan kasih sayang dan memiliki. Shame adalah perasaan bahwa ada sesuatu secara bawaan lahir salah dengan dirimu. Pada inti ini, shame terasa serupa untuk sebagian besar orang, tetapi untuk mereka yang bertumbuh dengan perlakuan kejam, alkoholisme, atau kemiskinan, kebutuhan untuk menyimpan rahasia dari orang lain memperbesar perasaan shame. Ilmuwan di Duke, University of California, San Francisco, dan Brown menunjukkan bahwa kemalangan masa kanak-kanak merusak kita pada seluler level dalam cara prematur usia sel dan mempengaruhi umur panjang kita. Orang dewasa yang menghadapi stres kehidupan dini menunjukkan erosi lebih besar pada apa yang dinamakan telomeres, yang adalah protective cap yang berada di akhir strand DNA untuk menjaga DNA sehat dan utuh. Ketika telomeres hancur, kita lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit dan menua lebih cepat. Para peneliti Harvard dan Johns Hopkins menyimpulkan bahwa tidak ada faktor tunggal lainnya yang lebih penting terkait penyakit dibandingkan tingkat kedekatan orang tua yang dinikmati seseorang saat pertumbuhan. Faktanya, kekurangan kedekatan orang tua
penyumbang lebih serius untuk penyakit di kemudian hari dibandingkan merokok, miras, perceraian orang tua, mengalami orang tua meninggal, atau terpapar pada zat lingkungan beracun berbahaya. Peneliti di Emory University menemukan bahwa bahkan ketika anak mengalami kemalangan, jika mereka juga memiliki lingkungan keluarga yang positif dan seseorang untuk mendapat pertolongan, mereka menunjukkan perubahan pada oksitosin reseptor jin yang pada gilirannya mempertahankan pengaruh melindungi, membantu anak-anak tersebut untuk menjadi lebih ulet dan lebih baik dalam menghadapi. Lebih dari 1.500 penelitian mengenai penelitian AIDS dan WHO menggunakan kuesioner Adverse Childhood Experience pada 14 negara untuk membantu menguji tekanan emosional dan trauma yang mungkin membimbing pada kesehatan buruk. Di US, 29 negara bagian dan Washington DC menggunakan kuesioner AIDS untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada 2014, ratusan pendidik berkumpul di Washington DC pada konferensi mindfulness di pendidikan dan untuk menyelidiki bagaimana caranya membawa compassion dan mindfulness ke dalam sekolah. Pada Juni 2014, Academy of American Pediatrics AAP mengadakan rapat suatu simposium tentang bahaya jangka panjang toxic stress masa kanak-kanak, mendesak dokter anak, pembuat kebijakan, dan agensi federal untuk mengembangkan suatu tanggapan nasional yang lebih kuat.